Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 5A dan 5B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan mengajar seperti biasa walaupun dengan kondisi daring seperti ini. Kita berharap pandemi segera berakhir dan kita kembali ke sekolah dengan keadaan yang benar-benar normal. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, sebelum mulai pelajaran hari ini, Pak Arman ingin menyampaikan bahwa bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, baik teori maupun praktek dari awal hingga akhir, saat ini Pak Roman sampaikan, mohon segera dikumpulkan karena Pak Roman kasih kebebasan tanggal 25 November seperti Pak Roman sampaikan, tanggal 25 semua tugas akan Pak Roman tutup. Gitu ya Mbak Mas ya. Jadi yang untuk kelas 5A masih ada waktu, yang untuk kelas 5B Pak Roman kasih toleransi 1 hari, hari Kamis. Begitu ya. Jadi yang belum segera dikumpulkan, dicek lagi GC kalian masing-masing. Kemudian jika kalian tidak mengumpulkan berarti Pak Roman nilainya kosong, gitu ya. Sebelum mulai pelajaran Pak Roman sampaikan dulu kisi-kisi PAS. Ini ya, kisi-kisi PAS kelas 5. Intinya kisi-kisinya itu berada di bab 1 dan bab 2 Mbak Mas. Kalau yang Pak Roman sebutkan paling bawah ini rinciannya ini itu adalah semuanya. Nah, apa aja. Tidak menutup kemungkinan ini akan keluar. Nah, gitu ya Mbak Mas ya. Ini ada di buku paket semuanya ada. Nanti Pak Roman share di grup kelas masing-masing agar bisa dipelajari. Begitu ya Mbak Mas ya. Kalau kelamaan kecepatan Pak Roman tinggal di post dulu. Lanjut. Hari ini Pak Roman akan memberikan latihan soal untuk persiapan PAS-nya Mbak Mas. Ya, latihan soalnya boleh dikerjakan di buku tulis untuk belajar, boleh tidak, tapi kalau tidak ditulis berarti harus melihat video membuka GC ketika belajar. Gitu ya Mbak Mas ya. Ya. Sekarang kita mulai nomor 1 Mbak Mas. Arti width dalam ukuran kertas berarti adalah ada width, ada height. Ya, itu satu kesatuan Mbak Mas ya yang biasanya tidak bisa dilepaskan seperti landscape dan portrait. Ya, bukan berlawanan tapi pasangannya gitu ya. Ada width. Width itu adalah lebar kertas. Ya, width adalah lebar kertas. Gitu Pak Mas. Width. Tempatnya di mana sih Pak? Di sini di layout, maaf, di layout. Kemudian size, paper size. Nah, di sini ada di paper width sama height. Nah, width sama height. Width itu lebar, height itu tinggi. Gitu Pak Mas. Ini yang menentukan untuk menjadikannya orientation portrait apa landscape. Gitu. Soal nomor 2. Pengaturan pada teks. Jarak antar tulisan ke atas dan ke bawah, maksudnya dari sini ke sini atau dari sini ke sini, dapat diatur melalui kotak dialog. Ini pengaturan teksnya, Mbak Mas. Diatur di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kotak dialog? Ya, betul. Kotak dialog paragraf. Di sini ya, kotak dialog paragraf. Munculnya di sini. Paragraf tulisannya paragraf. Gitu, Pak Mas. Paragraf di sini. Ya. Jadi sebenarnya di sini pun ada yang namanya line and spacing paragraph, Pak Mas. Ya.
karena yang ditanyakan adalah kotak dialognya, berarti kotak dialognya di sini, kotak dialog paragraf. Tetapi kalau yang ditanyain bisa tanpa kotak dialog langsung, apakah icon yang digunakan untuk mengatur paragraf, ikonnya berarti langsung bisa menggunakan line and spacing paragraf di sini, Mas. Gitu. Soal nomor 3. Ctrl D adalah kombinasi keyboard untuk memunculkan kotak dialog. Paham semua kali ini. Kotak dialog font. Kotak dialog font ya. Kotak dialog font. Pak Roman coba Ctrl D. Ya. Ini Mas, mungkin adik kalian ada yang kelas 3. Pak Roman pernah memberikan pertanyaan di pelajaran Corel di kelas 3 itu, Ctrl D digunakan untuk apa? Jawabannya adalah kotak dialog font. Jadi fungsinya itu beda Mbak Mas. Ctrl D di MS Word sama Ctrl D di Corel gitu ya. Jadi jangan disamakan, jangan dipukul rata. Walaupun copy paste itu semuanya sama. Tetapi kalau yang untuk Ctrl D jangan disamakan ya. Icon-icon shortcut tertentu saja yang digunakan sama walaupun beda aplikasinya. Nomor 4. Pengaturan lembar kerja MS Word kita menggunakan menu. Nah, pengaturan lembar kerja berarti tempat kita bekerja, pengaturannya itu di mana? Pengaturannya itu di menu. Kalau di 2010 itu ada yang namanya adalah page layout gitu ya. Tetapi kalau di sini ada di layout, di tab layout, menu tab layout ya. Grupnya adalah page setup di sini Pak Mas. Berarti menu layout, layout atau menu tab layout. Maaf salah. Layout group page setup ya, layout group page setup. Kalau di 2010 nggak usah bingung, itu namanya adalah pakai layout page layout gitu ya. Tapi kalau di 2016 namanya layout, ada perubahan-perubahan. Kemudian meletakkan teks ke dalam kotak menggunakan jelas. Teks di dalam kotak namanya adalah text box. Text box. Ini jelas sekali. Soal nomor 6. Sering sekali nih kalau kita menyimpan. Wadah kumpulan file dalam lingkungan Windows disebut, ya betul, folder. Oke, sudah. Kalau kecepatan di post dulu ya. Sekarang Pak Roman nomor 7 jawabannya di bawahnya. Ada yang mau menjawab? Ya, sebelum Pak Roman jawab. Sebutkan cara memblok tulisan dengan menggunakan keyboard. Itu tuh Pak Mas. Jawabannya, cara ngebloknya itu ada di buku paket Pak Mas. Ada yang namanya blocking. Blocking itu di halaman 43. Jadi kalau salah satunya adalah letakkan kursor di awal kalimat yang kamu ingin blok. Ini menggunakan keyboard ya. Kemudian sambil menekan tombol shift, klik. Kalau klik berarti pakai mouse ya. Kalau kita pakai keyboard berarti tekan shift sambil menekan tombol shift, arahkan sesuai dengan anak panahnya. Berarti jawabannya adalah arahkan kursor di awal kalimat. Jadi kalau untuk blockingnya Mbak Mas ya, untuk blocking, ngeblok gitu ya, ngeblok itu cukup arahkan kursor di awal kalimat, kemudian tekan tombol shift sambil menekan tanda panah
sesuai dengan arahnya. Kalau arahnya ke kiri ya ke kiri, kalau ke kanan juga ke kanan gitu Mbak Mas ya. Kalau ke atas ya ke atas, ke bawah gitu. Jadi pakai keyboard OS Kapar menunjukkan lagi on screen keyboard. Nah, ini Mbak Mas. Jadi di sini taruh di depan sini, kemudian shift sambil menekan shift ya. Sambil menekan shift, bentar Pak Arman tekan dulu. Ya, itu sambil menekan shift, shiftnya tidak boleh terlepas. Kemudian anak panahnya ditekan. Tapi kalau hanya tekan ini nanti lepas, gitu Pak Mas. Gitu salah satu untuk memblockingnya. Ya. Soal nomor 8. Sebutkan 3 jenis yang sering dipakai atau digunakan. Yang sering adalah yang pertama adalah Times New Roman. Times New Roman ini jenis font yang biasanya bersifat resmi, Mbak Mas. Jadi kalau perkantoran itu membuat surat menyurat itu biasanya resmi pakai ini, Times New Roman. Terus kemudian Arial, ya. Ada lagi Calibri, ya. Calibri yang di sini Mbak Mas, Calibri. Terus ada lagi Tahoma. Nah, ada lagi juga Tahoma. Ini yang juga sering kita pakai gitu Mbak Mas. Soal nomor 9. Sebutkan cara mengatur ukuran kertas pada MS Word 2016. Kalau hanya mengatur aja mudah Mbak Mas ya. Cara pengaturannya tetap ada di grup page setup ya, yang di sini. Grup page setup. Berarti klik tab layout ya. Klik tab layout di sini. Kemudian klik size. Klik size ya. Kemudian tinggal pilih pilihan A4. Ini aja sudah benar Mbak Mas ya. Ini malah ngeblok semuanya. Klik tab layout, pilih size, terus kemudian pilih A4. Udah, itu aja, selesai. Gitu Pak Mas. Ini sangat mudah. Jadi tidak usah sampai ke kotak dialog page setup gitu ya. Soal terakhir. Sebutkan 3 jenis spasi jarak antar baris yang sering digunakan. Spasi, line and spacing paragraph. Line and spacing paragraph itu biasanya muncul di sini Pak Mas. Kalau muncul di sini itu susah. Kalau kita nyebutnya 1,0, 1,5, 2,0 itu nanti kamu bingung. Nah, sebenarnya kondisinya sama sih Mbak Mas ya. Nah, daripada kalian bingung, yang sering kita pakai ya, yang 3 jenisnya itu kita memunculkan kotak dialog paragraf. Yang di mana Pak? Line and spacing-nya. Ini jenisnya yang sering. Single 1,5 line sama double. Itu 3 situ aja Mbak Mas yang sering kita pakai ya. Single 1,5 line sama double. Ini ya pilihannya. Ya, Mbak Mas, ini pilihannya. Single, 1,5 line, dan double. Ini yang sering kita pakai. Gitu, Mbak Mas. Oke, demikian latihan soal, 10 soal untuk pertemuan hari ini ya, Mbak Mas ya. Mohon dipelajari, baik yang ada di video maupun di buku-buku yang pernah Pak Arman sampaikan. Dipelajari, insya Allah Pak Arman akan keluarkan. Gitu ya. Demikian untuk pertemuan hari ini, tidak ada tugas yang dikumpulkan. Tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, hindari kerumunan, tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan.
Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.